saya pikir persiapan yang kurang atau karena terlalu over confidence misalnya karena pengalaman yang sudah banyak, akhirnya itu membuat situasi buat Mohaimin tadi malam juga tidak menguntungkan. Ya, Mohaimin ini kan orang Jawa Timur ya. Jawa Timur itu punya ciri khas dan karakter tersendiri di dalam mewujudkan pola perilaku politiknya. Saya mau ngasih penilaian Hmm. ketiganya di angka 6, Gibran 6, Mahfud juga 6 gitu ya. Jauh dari ekspektasi. Program Tribunnews on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda hari ini. Debat Cawapres Tribuners selesai dilaksanakan pada Jumat 22 Desember malam tadi, yang mana ketiga kandidat Cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, hingga Mahfud MD beradu gagasan seputar tema ekonomi, investasi, hingga infrastruktur dan juga perkotaan. Lalu siapa kira-kira kandidat yang paling berhasil menguasai panggung dan juga materi dalam debat cawapres yang diselenggarakan semalam? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Politika Research and Consulting, ada Bang Rio Prayogo, yang juga sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Bang Rio. Terima kasih sudah bergabung. Sehat, Bang Rio? Terima kasih juga buat Nila dan teman-teman di sana. Alhamdulillah sehat. Semangat terus. Semangat terus. Semalam debat cawapres, Bang Rio, ini berlangsung cukup menarik, langsung trending di Twitter, potongannya juga langsung ada di mana-mana. Saya mau minta pengantar dulu dari Bang Rio. Bagaimana melihat keseluruhan debat cawapres, adu gagasan Caimin, Gibran, dan Mahfud MD semalam, Bang? Ya, sebenarnya kan ekspektasi publik melihat perdebatan yang pertama ya, ajang ajang debat capres yang dihiasi dengan dinamika forum yang luar biasa. Akhirnya ekspektasi publik itu sangat tinggi terhadap debat cawapres, terutama ketika ada wakil dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di situ, yang selama ini itu identik dengan tidak mau bertemu dengan audiens, Hmm. tidak mau melayani apa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya strategis, begitu ya, baik itu dari kalangan anak muda, mahasiswa maupun dari teman-teman media. Nah, akhirnya publik ingin melihat bagaimana sih pertarungan sesungguhnya di atas panggung debat. Dan tadi malam kita melihat secara langsung, tapi menurut saya secara secara subjektif saya katakan perdebatan antara 01, 02, dan 03 itu terlalu normatif, dan satu-satunya yang patut disyukuri tentunya adalah setting acara yang jauh lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Ini jauh lebih kelihatan lebih elegan, diberi catatan, gitu ya. Masing-masing punya kesempatan untuk mencatat sehingga tidak terkesan anarkis. Itu saja menurut saya. Nah, secara secara substansi eh, antara pasangan 01, pasangan 02, Mahfud MD di pasangan 03 terlalu normatif menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun kita tahu bahwa apa namanya masing-masing orang ini mungkin hanya Gibran yang punya apa latar belakang ekonomi ya, dia kuliah di Australia dengan marketing begitu ya. Sesungguhnya harusnya bisa lebih menguasai forum. Nah, tetapi kan kita lihat justru trendingnya bukan soal substansi. Lagi-lagi ini bukan soal ide dan gagasan, justru trendingnya soal hal-hal yang lebih ke question trap ya, jebakan questionnya Gibran kepada Mahfud dan kepada Mohaimin, di mana ada istilah-istilah yang mungkin model apa sempat disindir juga sama Anies Baswedan dengan model-model cerdas cermat ya, Mm-mm. model apa menghafal sesuatu, dan saya kira itu tidak apa kurang strategis di dalam konteks kepemimpinan nasional. Kenapa wakil presiden ini adalah salah satu manifestasi dari kepemimpinan di level paling tinggi di Republik ini. Manakala misalnya presiden itu mengalami halangan yang tetap, maka wakil presiden akan melanjutkan sebagai
seorang leader. Dan kapasitas leader itu bukan berbicara di level yang teknis. Saya kira itu pengantar dari saya nih. Oke, baik, Bang Rio. Kita singgung lebih lanjut untuk masing-masing kandidat. Saya mulai dari paslon nomor urut satu ini, Muhaimin Iskandar. Kalau saya mengamati sepanjang perdebatan, kan ada istilah-istilah yang kemudian dimunculkan, seperti selepet di antaranya. Kalau saya tidak salah hitung, Bang Rio ini bahkan sampai belasan kali, 15 kali kata selepet ini disampaikan, termasuk juga yang terakhir adalah Slepetnomics, juga dipaparkan dalam closing statement untuk kunci kemajuan ekonomi di Republik ini. Saya mau minta komentar Bang Rio soal bagaimana kata-kata yang cukup nyeleneh ini disampaikan oleh seorang Muhaimin Iskandar. Ya, Mohaimin ini kan orang Jawa Timur ya. Jawa Timur itu punya ciri khas dan karakter tersendiri di dalam mewujudkan pola perilaku politiknya. Dan Mohaimin lahir dan tumbuh besar di dalam ruang politik, gitu ya. Jadi Mohaimin ingin memanfaatkan apa yang embedded di dalam dirinya, secara genealogis dia juga tumbuh sebagai seorang politisi, maka dia menggunakan istilah-istilah yang dari apa khasanah khas Jawa Timur diangkat menjadi terminologi secara nasional ya. Nah, saya kira nggak ada masalah di sisi itu, cuman mungkin Muhaimin catatan saya secara performance itu tidak tertib saja soal itu ya. Telah hampir di setiap sesi beliau menjawab itu selalu memakan waktu lebih, dan saya kira itu tidak baik, dan saya pikir persiapan yang kurang atau karena terlalu over confidence misalnya, karena pengalaman yang sudah banyak, akhirnya itu membuat situasi buat Muhaimin tadi malam juga tidak menguntungkan begitu ya, apalagi setelah Gibran menggunakan question trap ya, SGIE, dan itu menurut saya memukul sekali buat Muhaimin, meskipun secara substansi Gibran juga sangat norak ya dengan Mhm. menyertakan istilah-istilah yang bukan di level leader gitu ya, bukan di level kepemimpinan tingkat nasional. Itu kalau di perusahaan level pertanyaan itu di level supervisor gitu ya. Dan tentu kayak Muhaimin, bahkan Mahfud MD juga ditanyakan tentang karbon, dan untungnya Pak Mahfud jauh lebih bisa membuat satu apa namanya jawaban yang lebih lebih kokoh ya di bridging ke persoalan-persoalan proses hukum. Nah, itu saya kira catatan untuk Mohaimin adalah di ketidakdisiplinan waktu saja. Soal terminologi selepet, yaitu saya kira bagus sekali karena memang kita butuh hal-hal yang sifatnya casual, ringan, dan itu bisa dimanifestasikan secara terbuka ketika dia terpilih nanti. Hmm. Kalau secara penampilan Muhaimin Iskandar, termasuk soal bagaimana gagasan disampaikan, ini kan ada penolakan dari Muhaimin Iskandar pada IKN, begitu Bang Rio. Namun dalam paparannya justru Muhaimin Iskandar mengatakan akan nantinya bisa membangun 40 kota baru yang bisa setara dengan DKI Jakarta. Meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah maksudnya adalah membangun kota yang benar-benar baru atau memaksimalkan kota yang ada agar bisa setara dengan Jakarta. Melihat ketidaksinkronan penyampaian soal IKN atau kota baru ini seperti apa, Bang Rio? Itu saya katakan sebenarnya Mohaimin ini tadi malam itu situasinya tidak menguntungkan ya, Hmm. tidak menguntungkan dalam pengertian bahwa mungkin Mohaimin melihat situasi perdebatan cawapres ini adalah hal yang biasa, tetapi kan ini tentu kesempatan pertama Mohaimin tampil sebagai cawapres, dan secara psikologis kelihatan Mohaimin agak tertekan begitu ya. Hmm. Eh saya kira apa yang mau disampaikan Mohaimin tentang 40 kota itu kan sebenarnya apa yang sudah disampaikan sama Anies Baswedan. Bukan mengalokasikan anggaran 500 triliun untuk kebutuhan gedung aparatus negara saja, tapi kalau itu direalokasikan untuk pembangunan kota-kota yang sudah ada, dinaikkan levelnya. Nah, itu yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan, tapi Muhaimin kemudian tidak menjelaskan itu secara
utuh, komprehensif, sehingga di kick ya oleh Gibran dengan kalimat Anda tidak konsisten ketika Anda menolak IKN tapi Anda ingin membangun 40 kota seperti Jakarta. Bahkan Mahfud MD juga mengatakan itu. Saya kira ini persoalan teknis bagaimana menjelaskan secara ide dan gagasan sebenarnya sudah pernah disampaikan sama Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa realokasi anggaran IKN itu bisa untuk kebutuhan hal yang lebih substantif, misalnya pendidikan, kesehatan, maupun menaikkan level apa namanya kota-kota yang ada di Indonesia. Dan tetapi yang di belakang Muhaimin memberi contoh soal Pontianak begitu ya. Beberapa pakar sebenarnya mengatakan Pontianak itu kalau kita tahu kota Lyon di Prancis misalnya, itu sangat mungkin bisa jadi seperti itu. Bagaimana kota ini diapit oleh dua sungai besar, ya mungkin harusnya seperti itu ya. Tetapi saya tidak tahu juga kenapa Muhaimin sangat cenderung tertekan ya, apa karena tidak menguasai materi atau karena terlalu over confidence menghadapi ini semua. Ya, itu saya kira nilai. Hmm, Oke, kita lanjut ke paslon nomor urut 2, Bang Rio. Ini Mas Gibran. Kalau dari Pak Prabowo Subianto, angka atau penilaian ke Mas Gibran sih 9,9 begitu ya. Nyaris sempurna untuk Mas Gibran. Saya mau minta komentar Bang Rio, bagaimana performa Mas Gibran? Karena yang selama ini, sebelum debat Cawapres dimulai kan banyak yang mengatakan Mas Gibran ini tidak akan mampu karena terlalu irit bicara, bahkan di debat-debat selain KPU tidak ikut begitu. Ini performanya seperti apa Bang semalam? Ya, kalau Pak Prabowo memberi nilai 99, jangankan 99 ya, mau di angka 12,9 pun nggak ada masalah, yang namanya pasangan ya. Hmm. Itu fair saja menurut saya. Tetapi senyatanya kan justru kalau kita lihat percakapan di media sosial, serang apa namanya kritik terbanyak justru kan kalau pada Gibran dan kepada Muhaimin Iskandar. Kenapa itu terjadi? Karena ada beberapa hal yang secara performance dan substansi ya kita menggunakan dua indikator itu saja. Bagaimana performa Gibran itu yang cenderung agresif dan apa namanya sedikit kalau istilah orang Jawa kita ini mengatakan agak apa istilahnya agak agak songong sedikit gitu gayanya gitu ya. Saya tidak tahu istilah yang lebih Hmm. lebih ini ya. Uh, dan kemudian secara substansi Gibran memilih menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa ya receh ya dengan yang saya sampaikan tadi hanya sebuah singkatan dan lain-lain itu jauh dari kebutuhan kita melihat seorang anak muda yang memahami persoalan ekonomi perkotaan begitu ya itu jauh dari itu semua. Kalau sekedar istilah itu masih seperti yang saya sampaikan itu level-level di bawah manajer ya, supervisor, di level-level operasional. Begini, di dalam strategic thinking, di dalam strategic planning gitu ya, itu ada yang levelnya how to make vision, bagaimana membuat objektif, membuat goals. Nah, di level kepemimpinan itu bicara itu sebenarnya. Lalu kemudian kita turunkan menjadi konsep. Ya kan, konsep itu siapa? Itu biasanya menteri, biasanya manajer. Ya kan? Lalu kemudian ada di level operasional. Siapa itu? Ya di level para dirjen atau kalau di perusahaan disebut para apa namanya? Para supervisor gitu yang mengkontrol. Nah, terminologi-terminologi yang yang diproduksi itu juga harus equal dengan apa yang dipikirkan. Tidak tepat misalnya seorang calon presiden, calon wakil presiden bertanya hanya sekedar singkatan begitu ya. Nah, Hmm. itu pun dengan cara menjebak misalnya SGIE. Dia di dalam bahasa istilahnya bahasa Inggris tapi kemudian disebutkan dipronouncekan dengan bahasa Indonesia di dalam singkatannya. Kalau apa yang menjadi persoalan ketika disebutkan soal ekonomi syariah, potensi ekonomi syariah, tentu perdebatan akan jauh lebih lebih strategis ketimbang hanya bertanya soal soal model cerdas cermat gitu ya. Lama-lama ya, secara umum sebenarnya saya mau mengatakan ini ketiga-tiganya tidak perform lah.
ya di Hmm. luar ekspektasi, dan Anda bisa cek bagaimana perbandingan antara debat capres dengan debat cawapres ini. Saya kira itu Nila untuk performa Gibran. Oke, ini meskipun meskipun kalau bisa saya katakan Mas Gibran ini cukup berani. Bang Rio mengatakan Caimin tidak konsisten, bahkan ada pertanyaan ke Prof Mahfud yang juga dijawab oleh Mas Gibran. Kok Prof Mahfud jawabnya muter-muter dan mengambang, tidak jelas. Ini apakah kalau dari Bang Rio melihat ini adalah bentuk bagaimana Gibran membuktikan juga pada publik bahwa ini loh saya bisa, tidak yang kemudian sesuai dengan apa yang dinarasikan publik tidak akan berani berbicara dalam perdebatan. Ini seperti apa Bang Rio melihat ini? Dalam ilmu psikologi itu ada namanya inferiority complex. Ya, Gibran selama ini kan disebut underdog. Hmm. Ya, serangan terhadap Gibran itu demikian masif, karena memang sikap-sikap Gibran sendiri yang cenderung menjauhi proses dialektika di grassroots maupun di level menengah dan di level elit. Diundang salah satu stasiun TV tidak hadir, ditanya A jawabannya menghindar dan lain-lain. Nah, akhirnya Gibran disebut sebagai underdog, ya. Nah, sikap terhadap underdog itulah yang membuat adanya karakter inferior di situ. Nah, cara untuk menyelesaikan inferioritas itu ada dua. Dia akan semakin tenggelam, dia akan menghilang begitu ya, karena stres, tekanan dan lain-lain, atau dia harus merubah wujudnya menjadi superioritas, menjadi superior. Ya, nah ketika panggung tadi malam, Gibran ingin membalikkan, ingin berusaha membalikkan persepsi itu tidak dengan cara menghilang, gitu ya, Hmm. atau menunduk atau tidak sekalian tidak tampak, tetapi dia ingin menunjukkan dengan cara menguasai dan dominan dia dalam panggung debat. Caranya apa? Dia harus menjadi superior. Terlihat sekali bagaimana delivery pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran itu adalah sebuah pertanyaan yang untuk menjebak Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin. Tetapi sekali lagi di dalam konteks Gibran bertanya kepada Mahfud MD terlihat sekali kan soal pajak misalnya, ya kan? Rencananya tadi mau menjadi lebih dominan, superior, agresif, tapi sama Mahfud bisa di kickback begitu ya. Mahfud jauh lebih punya pengalaman, Pak Mahfud jauh lebih punya rasa percaya diri, dan terlihat kelasnya sangat berbeda. Nah, saya kira itu juga jadi apa namanya catatan gitu ya untuk Gibran yang merepresentasikan anak muda agar lebih bisa mengeksplor pikiran-pikiran besar ketimbang hanya berencana untuk menjebak satu dalam dua hal di dalam tema debat kandidat. Hmm, oke. Prof Mahfud, Bang Rio, ini saya kalau soal 03 saya mau tanya dulu soal bagaimana positioning 03 ini di momen debat semalam. Kan ada infrastruktur juga, ekonomi dan sebagainya. Karena beberapa kali kan memang ada kritikan yang sedianya juga disampaikan oleh Prof Mahfud di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo semalam. Seperti investor IKN, termasuk juga tax amnesty dan sebagainya. Ini positioningnya apakah semakin jelas, Bang Rio? Ya, Prof. Mahfud secara umum saya tidak ingin mengatakan apa namanya normatif juga ya, karena Hmm. memang begini, karena memang Prof. Mahfud tidak menguasai tema ini. Dia bukan ahlinya di sini, gitu ya. Tapi kalau bicara hukum dan penegakan hukum, politik dan HAM mungkin Pak Mahfud akan jadi berbeda, begitu ya. Tetapi yang menarik adalah ketika di akhir Prof. Mahfud itu menyampaikan 21 janji yang Hmm. tidak disampaikan oleh dua pasangan yang lainnya. Saya kira itu kredit poinnya yang didapat oleh Prof. Mahfud MD. Nah, bagaimana positioningnya? Terlihat kalau yang di 01 Mohaimin Iskandar dan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar itu tegas dari awal bicara soal posisi diametral dengan pasangan 02 yang dibackingi oleh Presiden Jokowi gitu ya. Narasinya jelas perubahan, sementara Gibran merepresentasikan pasangan 02 dan merepresentasikan juga kekuasaan hari ini gitu ya bapaknya Presiden Jokowi dengan kata keberlanjutan. Nah, 03 berusaha menjadi bit in between antara perubahan dan keberlanjutan. Satu sisi dia akan mengkritik
dan satu sisi yang lain dia akan mengatakan keberlanjutan. Nah, apakah positioning 03 ini diminati sama masyarakat? Kita belum tahu, kita belum melakukan survei lanjutan begitu ya. Tetapi paling tidak ini adalah upaya dari pasangan 03 dan timnya, upaya strategis untuk membendung akuisisi yang drastis selama ini oleh pasangan 02, terutama di basis-basis PDIP. Nah, saya kira inilah. Kalau secara keseluruhan ini Bang Rio, kita sudah membahas bagaimana masing-masing performa dari kandidat 01, 02, 03. Kalau secara keseluruhan dari eh, kandidat cawapres ini, apakah bisa dikatakan bahwa seluruhnya ini gagasannya lebih tersampaikan karena ada jeda waktu yang cukup panjang juga untuk memaparkan gagasan dan minim sekali untuk melakukan serangan-serangan yang sifatnya adalah serangan personal terhadap kandidat lawan atau seperti apa, Bang? Oke, kembali ke format ya. Oke, itu saya katakan jauh lebih baik ketimbang yang pertama karena diskusi yang terjadi bisa lebih baik sedikit lah ya. Hmm. Tetapi saya tidak melihat elaborasi pikiran, gagasan, dan rencana kerja jauh lebih dalam. Karena apa? Pelibatan panelis tidak terjadi lagi di sini. Panelis hanya berfungsi sebagai apa namanya pengambil kotak atau apa bola di dalam kotak atau sekedar membuka amplop. Saya kira terlalu kecil peran itu untuk mendatangkan rektor, dekan maupun para pakar ke dalam debat kandidat ini. Harapannya ke depan panelis ini bisa menjadi variabel yang mendinamisir forum agar kita tahu kedalaman pikiran dan rencana kerja masing-masing pasangan calon. Begitu ya. Sehingga apa? Terlibat diskusinya. Katakanlah berbicara bukan sekedar bertanya, tapi ada simulasi kasus yang harus dipikirkan masing-masing dan posisi masing-masing pasangan calon itu seperti apa. Karena apa? Masyarakat tuh butuh melihat pasangan calon ini posisinya ada di mana. Bukan sekedar secara literatur membaca menjelaskan sebuah singkatan atau kemudian menjelaskan sebuah teori begitu ya. Saya kira bukan itu lagi. Mereka harus dipilih karena posisi mereka di dalam satu kasus. Itu seperti apa? Dan itu lebih nampak di mana di posisi debat yang pertama antara Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan. Terutama ketika Ganjar bertanya soal peradilan HAM, ya itu lihat posisinya jelas, ya atau ketika Anies bertanya soal demokratisasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, posisinya jelas, gitu ya, uh, atau yang mungkin yang harus diperbaiki ke depannya adalah kasih ruang antara satu pasangan calon dan pasangan yang lain itu untuk memberikan feedback yang lebih komprehensif begitu ya. Maksud saya seperti ini, saling sanggah for some extent itu boleh gitu, itu bagus gitu ya. Jangan kemudian dikasih durasi menit sehingga kehilangan momentum dan substansi yang tersampaikan. Beberapa kali kemarin semalam kita lihat ketika Pak Gibran bertanya, Prof. Mahfud menjawab, atau ketika Muhaimin bertanya soal bagaimana tips and tricks, itu kan terlihat sekali ketika jawaban sudah jauh dari substansi pertanyaan, mereka berusaha untuk interupsi dan ingin meluruskan begitu ya. Tetapi itu tidak diperbolehkan sama KPU. Saya kira itu mengurangi esensi karena dialektika yang debat itu ya bukan 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 kelompok capir begitu ya, ngobrol ngobrol bergantian berbicara, jauh dari esensi debat gitu. Debat harusnya ada dialektika yang dinamis, yang tidak terbatas oleh waktu gitu ya. Misalnya sesi antara Gibran dengan Pak Mahfud, ya sudah itu sesi antara berdua aja untuk berbicara begitu ya. Sampai misalnya waktu 5 menit, yaitu mereka tektokan, dan itu saya kira jauh lebih bisa mengekspor pikiran dan kedalaman isu yang mau dikerjakan di masa yang akan datang. Saya mau ngasih penilaian ketiganya di angka 6, Gibran 6,
Mahfud juga 6 gitu ya. Jauh dari ekspektasi kita semua. Muhaimin Inilah Iskandar, Bang Rio? 6 6 6 Oke, artinya tidak ada yang unggul dalam debat cawapres semalam dan dari unggul. oke, nilainya sama rata 6 karena memang isu yang diangkat ini masih belum langsung menjurus ke persoalan yang harusnya diselesaikan selevel presiden dan wakil presiden Ya, saya, nantinya. saya kira saya kira peran panelis itu juga akan sangat membantu loh. Hmm, Apa namanya dinamika forumnya ya. Kalau panelisnya disimpan hanya sekedar mengambil apa namanya pertanyaan, nah itu yang membuat tidak terelaborasi tema diskusinya. Kedalamannya tidak didapatkan. Normatif semuanya. hmm. Normatif. Oke, terima kasih banyak Bang Rio. Kita semoga tayangan ini juga ditonton oleh KPU dan juga panelis agar nantinya panelis kemudian bisa eh, menjadi lebih bermanfaat ya bisa saya katakan dalam momen debat tidak hanya menyimpan pertanyaan dalam kertas dan mengambilnya namun Ya, juga bisa langsung punya kesempatan bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan calon kandidat presiden dan wakil presiden nantinya. Sekali lagi Bang Rio, terima kasih banyak untuk terima kesempatannya kasih Nila. berbincang bersama dengan saya hari ini Direktur Politika Research and Consulting Rio Prayogo dalam program Tribusan Fokus Tribuners. Demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irdan. Nantikan program Tribusan Fokus selanjutnya. Untuk bahasan-bahasan lain, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.